Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Saya dari kelas M237 dengan NIM 230407501091. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait sastra anak. Jadi sastra anak itu bukan sekedar cerita lucu atau dongeng pengantar tidur. Lebih dari itu, sastra anak itu adalah karya sastra yang memang dirancang dan dibuat untuk dunia anak dengan bahasa, tema, dan cara pandang yang dekat dengan pengalaman mereka. Jadi, menurut James Hook, sastra anak itu adalah bacaan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, baik dari segi bahasa, isi, maupun nilai yang disampaikan. Sementara John Piaget menjelaskan bahwa anak punya tahap perkembangan berpikir yang beda-beda. Karena itu, sastra anak harus membantu anak memahami dunia secara bertahap lewat cerita yang sederhana, konkret, dan penuh makna. Nah, dari sinilah cerita berperan sebagai jembatan antara imajinasi anak dan realitas di sekitarnya. Kalau kita lihat lebih dekat, sastra anak itu punya banyak sekali fungsi. Yang pertama, sebagai hiburan cerita, membuat anak senang dan betah untuk membaca. Yang kedua, di dalam fungsi pendidikan, anak belajar kejujuran, keberanian, empati, dan tanggung jawab. Ketiga, fungsi pengembangan bahasa. Anak mengenal kosakata baru, cara berbicara, dan cara menyampaikan perasaan. Dan lewat cerita, anak juga belajar memahami emosi. Mereka belajar bahwa takut, sedih, marah, atau senang itu adalah hal yang wajar. Jadi ketika anak membaca atau mendengar cerita, sebenarnya mereka sedang belajar menjadi manusia. Jadi sastra anak itu bukan bacaan ringan yang bisa diremehkan begitu saja. Justru dari sanalah fondasi berpikir, bersikap, dan berkarakter mulai dibangun. Cerita anak yang baik bukan hanya menghibur hari ini, tapi bisa membentuk cara anak memandang dunia di masa depan. Selanjutnya, saya akan memulai membaca puisi dengan tema pendidikan. Pendidikan adalah cahaya yang tumbuh perlahan, menyala dari rasa ingin tahu dan keberanian untuk bertanya. Ia tidak selalu hadir dalam jawaban benar. Kadang justru bersembunyi di balik kesalahan dan kegagalan. Di ruang kelas yang sederhana, kata-kata berubah menjadi makna dan mimpi belajar bernama. Pendidikan mengajarkan kita belajar bersama, menghargai perbedaan, dan memahami arti tanggung jawab. Dan pada akhirnya, pendidikan bukan sekedar tentang tahu, melainkan tentang tumbuh menjadi manusia yang terus belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.